Lu pada ngikutin nggak kasusnya Sambo CS itu, kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Itu sidangnya bujuk buneng dah, lama mon. Kita ngikutin kita. Cuma saya nggak bisa live katanya. Kok gua kagak bisa live? Yang adil dong. Katanya pengadilan. Masa pengadilan kagak adil? Emang semua di pengadilan hasilnya adil? Ya. Selamat datang di studio gue, Jape Record. Wakitau. Apaan sih? Nggak jelas banget gue ya. Lah iyalah, orang tempatnya juga nggak jelas, begini doang nih. Kontennya juga kagak jelas. Ya namanya inilah program gue ya, program yang nggak jelas dalam ternyata. Hey sahabat Bekaspedia, lu pada ngikutin nggak kasusnya itu tuh Sambo CS? Sambo CS itu ya, kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua ya. Itu sidangnya bujuk buneng dah, lama mon. Bener, kita ngikutin kita. Cuma saya nggak bisa live katanya. Kagak tahu kenapa nggak boleh live katanya ya. Mungkin karena ini kali ya, kan ada media-media yang kadang-kadang media besar gitu kan, dia punya akses, dia live di situ. Terus media-media yang kecil, woi apa-apaan nih, kok gua kagak bisa live? Ya yang adil dong, katanya pengadilan. Masa pengadilan kagak adil? Emang semua di pengadilan hasilnya adil? Ya. Aduh, ngeri. Akhirnya kayaknya disepakati tidak boleh live itu sidangnya. Ya kali karena kayak gitu, gimana tahu gua. Karena sebelumnya kan sidang pertama tuh live tuh di TV merah sama TV biru tuh kayak kan. Kemarin nggak live. Anyway, menurut gua kasus Sambo itu apa ya? Kasus yang aneh, pembunuhan yang aneh. Ngapa gue bilang aneh? Lucu. Lah lucu, apa yang lucu? Itu saksinya berbelit-belit. Ada aja dah. Udah kalau salah ketok palu, udah hukum, ya gak? Hukum apa? Hukum gak mau ngomong, gue gak berani. Karena masih banyak konteknya. Ngeri. Tapi di luar kasus Sambo ya, ternyata di luaran sana atau di dunia ini ada kasus pembunuhan teraneh di dunia ya. Nggak hanya kasus Sambo ternyata. Mau tahu? Ini dia 3 kasus percobaan pembunuhan teraneh di dunia versi ternyata bersama gue Jape Jawara PA. Oke. Di posisi ketiga, tahu nggak sih lo kalau ternyata ada kasus pencobaan pembunuhan teraneh ya? Ya itu kasusnya apa nih bacanya? Patrice Lumumba. Ya. Patrice Lumumba dengan menggunakan pasta gigi beracun. Wadidaw. Masa sih? Ya iya dong, kan gue baca. Oh iya, gue nanya gue jawab sendiri. Habis nggak ada partner. Nggak ada yang mau sama lu bang? Belum. Oh bukan nggak ada yang mau. Apa bang? Nggak bisa bayarnya gue. Ya, ini dia CIA ternyata pernah melakukan pencobaan membunuh mendiang Perdana Menteri Kongo. Wah, ini lebih ke politik luar negeri nih. Ya. Patrice Lumumba. Ya. Yaitu Perdana Menteri Kongo, Patrice Lumumba itu rencananya mau dibunuh oleh CIA menggunakan racun yang dicampur dengan pasta gigi.
Ya, pada pada September 1960, ahli kimia CIA lagi CIA, atau bahasa Indonesianya itu CIA. Kalau dia agennya banyak jadi CIA. Agennya sendiri CIA itu. Agennya banyak CIA. Ya, namanya Sidney Gottlieb. Ya, membawa botol berisi pasta gigi beracun tersebut ke Kongo. Namun rencana itu urung dilaksanakan karena ketua stasiun CIA di Kongo, Larry Devlin, menolak memberi izin. Menurutnya, ya alasannya menolak gitu. Si Patrice Lumumba ini nggak, kalau dia bersihin gigi itu bukan pakai pasta gigi, tapi pakai apa? Pakai abu gosok. Gue banget. Dan pada akhirnya Lumumba memang dibunuh katanya. Yaitu terjadi kasusnya tahun 17 Januari 1961. Namun dia dibunuh oleh regu tembak pimpinan perwira Belgia dan Katanga. Menggunakan apa? Pasta gigi. Nembaknya pakai pasta gigi. Mana bisa? Ada kadang nih capek. Ngadi-ngadi. Dan ini dia. Nomor 2 ya. Pencobaan pembunuhan teraneh di dunia. Kasus Winston Churchill. Aduh, susah bacanya nih. Winston Churchill. Plot bom coklat. Wow, dia menggunakan coklat gitu. Berkamuflase menjadi coklat. Si bomnya itu. Salah satu usaha pembunuhan terkenal saat Perang Dunia Kedua. Udah lama ini ya. Baca gimana sih? Salah satu usaha pembunuhan terkenal saat Perang Dunia Kedua berkecamuk ya bahasanya. Bahasa ini cetak lah, yang kami ini cetak, tapi kan ini online. Oh iya. Ini mendiang dialami oleh mendiang Perdana Menteri Inggris, yaitu Winston Churchill. Wah, gila. Inggris sih loh diserang. Tapi memang pada tahun itu tuh, di Perang Dunia Kedua tuh, namanya Perang Dunia ya, dengan memberi label Peter's Chocolate. Oh, Nazi menugaskan agen rahasia mereka untuk menyisipkan coklat itu ke ruang kabinet perang. Untungnya nih ya. Jadi ternyata itu bukan coklat sembarang coklat. Cakep, bukan pantun. Ini coklatnya itu ada bom ternyata gitu loh. Tipis. Setipis sudah. Iklan. Namun untungnya rencana tersebut diendus. Wadah, diendus. Siapa yang ngendus? Oleh dinas rahasia Inggris yang langsung mengamankan makanan itu sebelum diambil oleh Churchill. Dan konon yang mengamankan makanan itu ternyata ngiler sama coklatnya, lalu dimakan dan boom. Gue tambahin sih. Ya pakai coklat ada-ada aja. Ayah wangi. Dan ini dia nomor 1 ya. Pencobaan pembunuhan teraneh di dunia. Versi ternyata. Tahu nggak sih lo? Ternyata Fidel Castro pernah akan dibunuh menggunakan sesuatu alat yang aneh. Ya, Amerika Serikat melalui dinas intelijen pusat yaitu CIA berulang kali berusaha membunuh tokoh revolusi Kuba tersebut. 5 juta vaksin COVID. Lah ini apa? 5 juta vaksin COVID. Oh, ini iklan. Belum gue sortir. Salah satu yang paling fenomenal adalah percobaan pembunuhan kepada Castro menggunakan barang yang paling disukainya, yaitu curutu. Adanya jauh,
makanya curutu. Kalau adanya di sini curu nih, gitu. Garing ya. CIA memberikan racun pada cerutu itu, namun untungnya Castro tidak pernah menghisapnya. Ya. Apakah karena dia tahu di dalam cerutu itu ada bom? Tidak. Karena Castro ternyata kenalan sama si Udin. Si Udin ternyata bawa yang namanya lintingan. Lintingan itu. Aduh, garing. Tadi gue ada namanya, lupa gue. Aduh, garing. Skip. Ya. Konon Castro tak sengaja memberikan kok pakaian. Mana? Oh ya, dia nggak megang tuh cerutu karena ternyata Castro pada saat itu sudah mengurangi untuk merokok cerutu gitu. Karena dia dirokokin. Ya. Nyata tidak sampai di situ. Nyata ada juga pencobaan pembunuhan terhadap Castro menggunakan baju selam yang sudah disisipi racun. Racun yang mematikan. Namun sayangnya ternyata lagi-lagi ini bukan karena Castro tahu bahwa baju selam. Jadi dia konon kabarnya si Castro ini senang menyelam gitu. Menyelam sambil minum air. Kembung-kembung loh. Nah, namun sayangnya ini ternyata usaha CIA juga gagal dikarenakan Castro itu lagi asik ngobrol-ngobrol ketemu sama penyelam handal, dikasih tuh ininya baju selamnya gitu. Dan si Castro ternyata terbebas dari pencobaan pembunuhan tersebut. Dan kabarnya si yang penyelam profesional itu juga nggak make tuh baju selam gitu. Kenapa? Karena dia mau pakai baju selam, dapat kabar dari temennya bahwa sahabatnya ulang tahun, makanya dibikin kado lah, dibungkus kado tuh baju selam. Pergilah tuh baju selamnya ke sahabatnya gitu. Dan kabarnya sahabatnya pun nggak metong. Kenapa? Karena dia lagi BU gitu. Nah, begitu dia BU, wah nggak ada barang berharga nih. Jadi bungkus sama dia, dijual lah ke tukang loak gitu. Nah, dijual, akhirnya dia terbebas. Nanya, si tukang loaknya ternyata juga nggak jadi metong gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa nyelam. Habis itu digantung, dijemur aja gitu. Nah, dijemur, datang nih orang. Makin panjang cerita gue, garing ya. Bingung gue manjangin materinya. Aduh. Lah itulah dia ya, informasinya tentang 3 pencobaan pembunuhan teraneh di dunia. Versi ternyata.